Salah satu daerah yang memiliki sumber daya alam laut dan dekat dengan Banten Lama adalah Karangantu. Dengan sumber daya alamnya, Karangantu dijadikan sebagai salah satu pusat perikanan dan pelabuhan. Pelabuhan Karangantu menjadi tempat bersandarnya perahu nelayan, kapal-kapal, dan perahu wisata, transportasi penghubung bagi masyarakat di pulau-pulau sekitar Teluk Banten. Indonesia terkenal dengan rangkaian kepulauannya. Nah, kali ini tidak jauh dari kawasan ibu kota DKI Jakarta. Sekarang saya sedang berada di Provinsi Banten. Nah, tepatnya di Pelabuhan Karangantu di kawasan Banten Lama. Yang tentunya ini juga memiliki sejumlah pulau-pulau yang berada di sekitar Pelabuhan Karangantu. Atau di pantai, masyarakat menyebutnya adalah Pantai Gope. Nah, kira-kira pulau mana saja? Karena memang banyak sekali pulau, di antara adalah Pulau 2, Pulau 3, Pulau 4, Pulau 5, ada Pulau Panjang, dan juga Pulau Tunda yang berpenghuni. Kira-kira saya akan kemana saja? Nah, ikuti terus di Jelajah Negeri edisi kali ini. Selamat pagi, Pak Abdul Rasid, Bapak. Sekarang kita akan menuju ke Pulau Panjang. Berarti kita langsung naik perahu ya, Pak ya? Oke, kita langsung menuju ke sana ya. Ya. Naik ya, Pak ya. Ini adalah salah satu kelengkapan yang memang wajib untuk kita gunakan sebelum kita akan menuju ke Pulau Panjang ya Pak ya. Selain juga ada rompi keselamatan, dan juga jangan lupa tetap memakai masker. Let's go! Perahu motor bergerak perlahan, membelah permukaan laut yang tenang, menyusur perjalanan menuju gugusan pulau di utara Banten. Desir angin dan ombak mengalun perahu melalui pulau-pulau, tempat berlabuh nelayan yang sibuk dengan hasil tangkapan. Panorama alam laut semakin berkesan dengan keberadaan sejumlah pulau kecil berpasir putih, seperti Pulau 5, Pulau Kambing, Pulau Kubur, dan Pulau Semut. Perahu motor terus melaju menuju ke salah satu pulau yang menghampar panjang. Sekitar 45 menit menyeberang dari Pelabuhan Karangantu, sampailah kami di dermaga Desa Pulau Panjang. Setelah menempuh perjalanan menggunakan perahu dari pelabuhan tadi menuju ke Pulau Panjang, akhirnya kita sampai sudah di Pulau Panjang. Nah, sesuai dengan namanya, pulau ini bentuknya panjang daripada dengan pulau-pulau yang berada di sekitar utara Provinsi Banten. Berbeda dengan Pulau 5 atau Pulau Kambing, di Pulau Panjang, yang merupakan salah satu pulau terbesar di Teluk Banten, terdapat pemukiman penduduk, meski tidak terlalu padat.
Warga desa Pulau Panjang bergantung pada ekosistem pesisir. Kegiatan pemanfaatan yang utama dilakukan masyarakat di pulau seluas 798 hektar, antara lain kegiatan perikanan tangkap dan budidaya rumput laut. Selain itu, ada pula yang menjalani usaha rumahan UMKM dan pariwisata. Di sebagian pesisir pantai Pulau Panjang, berpasir putih memanjang, membentang elok. Pemandangan ini tentunya menjadi salah satu daya tarik pulau selain rimbunan hutan mangrove yang tumbuh di tepi pantai. Manfaat kawasan hutan mangrove menjadi tempat yang paling sesuai untuk pembibitan ikan, udang, dan berbagai potensi habitat laut lainnya. Sadar akan potensi alamnya, salah seorang warga dari kelompok Sadar Wisata Pulau Panjang berupaya menjadikan Pulau Panjang sebagai salah satu tujuan wisata di perairan Teluk Banten. Terbentuk Pok Darwis itu semenjak Provinsi Banten itu digalakan wisata ya. Kalau wisata di Pulau Panjang sendiri sih sebenarnya baru rintisan, baru berjalan beberapa tahun dan saya juga periode kedua gitu. Dari tahun 2018. Untuk pulau sendiri sih sebenarnya kalau potensi banyak gitu. Cuman kita sebagai pengelola gitu, karena kondisi dana juga, kita juga istilahnya butuh dana banyak untuk menggalakkan wisata. Kita juga butuh bantuan dari desa ataupun istilahnya dinas-dinas yang terkait untuk membenahi pulaunya juga, kebersihannya juga, dan juga kita butuh homestay gitu. Kalaupun ada tamu-tamu dari kota, dari Jakarta, dari Bandung, dari manapun bisa singgah untuk bermalam gitu. Sejumlah pantai menjadi primadona Pulau Panjang seperti Pantai Kelapa Enom, Pantai Munir, dan Pantai Kelapa Doyong yang memiliki spot foto yang menarik. Roheli berharap pariwisata Pulau Panjang terus berkembang. Karena meski terdampak pandemi, pengunjung masih berdatangan untuk berwisata terlebih di hari libur. Selain wisata, warga juga membudidayakan rumput laut sebagai mata pencaharian mereka. Roheli dan keluarganya cukup lama mengembangkan budidaya rumput laut. Hasil budidaya, selain dijual ke daerah lain, diolah menjadi cemilan dodol rumput laut. Mereka mengaku produksi olahan rumput lautnya dulu cukup berkembang. Hasil penjualan cemilan rumput laut dulunya cukup menguntungkan serta memenuhi kebutuhan keluarga. Namun sayang, sejak beberapa tahun terakhir, budidaya rumput laut yang dikembangkan warga sejak lama kini kurang menunjukkan hasil yang optimal. Masalah rumput laut ya, yang dulunya sekeliling Pulau Panjang ini penanam rumput laut, budidaya rumput laut. Semenjak adanya pencemaran dari limbah-limbah terkait gitu yang mengalir ke tanaman rumput, jadi sekarang tidak eksis lagi gitu, tidak mulai bekerja lagi karena limbah itu. Harapannya kita sih istilahnya mengacu ke pemerintahan ya, agar bisa mendapatkan bantuan istilahnya sejenis kayak rumput laut biar berjalan lagi gitu. Karena sangat membantu ekonomi Pulau Panjang kalau rumput laut.
Sebagai ketua kelompok sadar wisata Pok Darwis, Roheli kini kerap mendapat keluhan anggota. Mereka menduga perairan di sekitar lokasi budidaya rumput laut telah tercemar oleh limbah buangan dari pabrik yang mengalir hingga ke perairan pesisir pulau. Kendati demikian, saat ini keluarga Roheli masih mengembangkan produksi olahan rumput laut meskipun jumlah omset dan produksinya sudah tak sebesar dulu. Awalnya sih mencoba dari pengalaman yang ikut pelatihan, katanya disuguhin makanan yang berasal dari rumput laut. Cerita dan saya coba untuk buat itu di tahun sekitar 2000-an ya. Saya coba, alhamdulillah ya bisa gitu jadi. Setelah itu dari Dinas Kelautan yang membantu untuk bisa dikemas lah atau bisa diproduksi gitu. Sampai ya akhirnya sampai sekarang ini. Cuma itu kendalanya bantuan dalam pemasarannya. Dalam pemasarannya ya masih lokal aja gitu, belum keluar. Ya. Nah, dola-dola, dodol rumput laut ini merupakan salah satu olahan khas dari Pulau Panjang yang diproduksi oleh ibu-ibu di kawasan Pulau Panjang ini. Jadi tak lengkap rasanya kalau Anda berkunjung ke Pulau Panjang tanpa mengicipi dola-dola atau dodol rumput laut. Kita langsung coba ya. Ibu punten ya, dicoba ya Bu. Lepas masker dulu. Rasa pandan. Pas dan teksturnya kenyal. Jadi patut untuk Anda coba. Dan yang tentunya ini mendukung juga usaha dari ibu-ibu di Pulau Panjang. Langsung ke Pulau Panjang. Nah, kalau tadi kita sudah icip-icip, nggak lengkap rasanya kalau kita tidak membawa dola-dola sebagai oleh-oleh khas dari Pulau Panjang. Kita langsung, saya borong semua ya Bu ya, saya beli ya, untuk oleh-oleh teman-teman di kantor. Nah, rasanya yang lebih besar aja Bu. Perjalanan berlanjut menuju ke salah satu pulau tak berpenghuni yang jaraknya ditempuh sekitar 30 menit dengan perahu motor dari Pulau Panjang. Lembutnya pasir putih dan ombak yang beriak tenang di pantai menenangkan hati. Air laut yang jernih membuat kita bisa melihat dengan jelas beragam biota bawah laut. Dilengkapi dengan rimbunnya pepohonan yang tumbuh di sekitar pantai, menyejukkan dan menambah keasrian pulau. Cuaca hari ini di Teluk Banten cukup baik, sehingga suasana keheningan pulau makin menghanyutkan. Inilah yang menjadi daya tarik dari Pulau Lima. Panorama dan suasana alam Pulau Lima seperti ini sangat cocok bagi pengunjung dari kota yang ingin bersantai menikmati alam laut, jauh dari kebisingan dan hiruk-pikuk kota.
Di sini juga terdapat musola dan beberapa kedai yang menjual berbagai kudapan dan minuman hangat maupun dingin yang siap melayani pengunjung untuk beristirahat sejenak. Namun demikian, keberadaan fasilitas dan sarana wisata di Pulau Lima layak untuk lebih ditingkatkan agar para pengunjung tertarik dan betah berlama-lama singgah di Pulau Mungil yang cantik ini. Di balik keindahan Pulau Lima, terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan oleh pengelola pulau serta pihak terkait. Minimnya tempat sampah membuat para pengunjung masih membuang sampah sembarangan. Kami menjumpai beberapa sampah plastik yang berserakan di sekitar pantai. Bahkan ada pula yang mengapung di perairan. Kami tentunya cukup mengkhawatirkan kondisi ini, karena pastinya akan berdampak buruk bagi ekosistem laut dan lingkungan sekitar pulau. Selain itu, dermaga sebagai tempat bersandarnya perahu, juga beberapa bagian kondisinya telah rapuh dan bisa membahayakan pengunjung yang akan menuju ke Pulau Lima. Hal ini harusnya menjadi perhatian pemerintah daerah setempat untuk lebih serius dalam mengelola dan mengembangkan potensi alam tidak saja Pulau Lima, tetapi juga pulau-pulau lain di Teluk Banten. Siapa sangka, objek wisata yang satu ini adalah bekas galian tambang pasir yang disulap bak Istana Negeri Dongeng. Terletak di lahan seluas 4,8 hektar di Kabupaten Serang, Banten, Bukit Batu Cadas diubah menjadi objek wisata buatan yang dinamai Istana Taman Cadas. Lokasinya tak jauh dari gerbang tol Cilegon Timur, tepat berada di pinggir Jalan Lingkar Selatan, perbatasan antara Kabupaten Serang dengan Kota Cilegon. Objek wisata ini dibentuk mirip arsitektur khas kastil atau istana, menghadirkan bayangan keindahan dunia fantasi. Dilengkapi dengan berbagai macam wahana, salah satunya yaitu yang menjadi favorit pengunjung adalah taman bunga yang terletak di bagian paling bawah atau dekat dengan Bukit Istana Taman Cadas. Sebetulnya sih dulu konsepnya itu bukan untuk wisata, Pak. Jadi emang pemilik lahan ini ketika dia menggaruk bekas galian pasir ini untuk hanya untuk kumpul keluarga. Kumpul keluarga. Cuma ketika kita ngebangun, banyak yang datang, foto-foto langsung viral gitu, Pak. Akhirnya mulai dikit-dikit kita bikin tamannya apanya, banyak didukung oleh masyarakat, malah ketemu konsep wisata. Seperti adanya istana terbuat dari cadas. Dan seperti kolam renang umumnya kan air, Pak, wisata air. Kalau kita itu ada view, ada taman dan ada cadasnya. Jadi kita ngebentuk tema seperti ini adalah mengambil dari proses alam pembuatannya, Pak. Dari area Taman Bunga, pengunjung dapat langsung naik ke puncak Istana Taman Cadas, melewati susunan anak tangga. Pemandangan dari atas istana pun tak kalah mempesona, dengan bukit-bukit tambang galian pasir lainnya yang saat ini masih produktif. Wahana lainnya yang juga disiapkan untuk memanjakan para pengunjung seperti fasilitas outbound, flying fox, pemandian waterboom, dan kereta wisata yang siap mengajak pengunjung berkeliling melihat koleksi hewan-hewan
seperti kucing, kelinci, dan burung. Kami kesini pertama kali dan kami mendengar tempat ini dari media sosial dan dari juga rekomendasi teman-teman yang sudah pernah kesini. Jadi kami tertarik untuk melihat langsung bagaimana tempat yang menurut kami ini sangat kreatif sekali dibentuk seperti ini. Melihat cadasnya ini, keunikan batu-batunya ini yang dipahat ya, mungkin tadinya kan ini batu biasa seperti tebing-tebing gitu ya, jadi dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi wisata yang indah ini. Sebelum pandemi COVID-19, Istana Taman Cadas mampu menampung wisatawan dengan kapasitas 5.000 pengunjung setiap harinya. Namun di saat pandemi COVID-19, hanya sekitar 500 hingga 1.000 pengunjung yang diperbolehkan memasuki kawasan ini. Pihak pengelola pun menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti mewajibkan pengunjung menggunakan masker, mencuci tangan sebelum memasuki tempat wisata, membedakan akses keluar dan masuk pengunjung. Untuk membatasi interaksi dan penumpukan pengunjung, pengelola bekerja sama dengan Satgas COVID-19 sehingga penerapan disiplin prokes di lokasi Istana Taman Cadas tetap terjaga. Berakhir sudah perjalanan kita di Jelajah Negeri edisi kali ini. Kita bisa melihat secara langsung dari atas puncak Istana Taman Cadas di kawasan Serang, Banten ini. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan Jelajah Negeri TVRI, hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Salam Jelajah Negeri, sampai jumpa.